Apa pentingnya bagi kita untuk tahu Yesus masa kecilnya, mulai dari dikandung, dilahirkan oleh Maria, diasuh, dibesarkan, usia 8 hari, usia 12 tahun, usia 30 tahun. Terutama, apa kepentingan untuk usia bayi sampai remaja? Ada orang berkata, tidak ada kepentingan kita di situ. Apakah benar demikian? Saya tidak setuju dengan perkataan itu. Saya tidak setuju dengan pandangan itu. Justru dimulai dari inkarnasi itulah, yaitu pada saat Yesus dikandung dan dilahirkan di Bethlehem, tempat kelahiran Yesus sesuai dengan yang dibuatkan oleh Nabi Mika. Itu menjadi suatu sejarah yang tidak bisa dilupakan, dan itu sangat penting sekali. Tidak ada kematian, kebangkitan tanpa kelahiran. Tidak ada kenaikan ke sorga tanpa kelahiran. Artinya apa? Kelahiran Yesus, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke sorga, itu adalah suatu hal yang nyata, sejarah yang pernah terjadi, dan itu berkaitan semua dengan sejarah penyelamatan yang dikerjakan oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Sekalipun dia masa kecil, masih bayi, usia 8 hari 12 tahun, maka saya katakan dia bukan hanya manusia, sungguh-sungguh manusia, tetapi dia tetap Allah. Dia baik, tapi dia raja. Dia baik, tapi dia Allah. Dia tidak berasal dari dunia ini, dia berasal dari sorga. Dia tadinya bertahta di sorga, tapi dia turun ke dunia yang penuh dengan berdosa ini, mau menjadi manusia, pelayan, menjadi hamba. Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Jangan kita mengatakan Yesus Tuhan itu, dia menjadi Tuhan itu setelah dibaptis, dia menjadi anak Allah, atau setelah Yesus menang mengalahkan maut, yaitu kematian. Tentu tidak. Yesus itu bukan Allah yang spontan. Dia bukan manusia biasa yang diisi oleh Allah, yang diisi oleh Logos, diisi oleh firman. Tidak. Dari bayi pun, bahkan dalam kandungan pun, dialah firman yang telah menjadi manusia. Ialah Yesus Kristus, Allah kita, Allah Immanuel. Tahu kata Immanuel? Dari kata im, nu, dan el. Mulai dari kata im. Im itu menunjukkan suatu kejamakan. Allah yang esa, Allah yang tunggal, menyatakan diri dalam 3 pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yesus Kristus, maka dikatakan kata El, Allah yang tunggal. El, ada El Shaddai, ya, Allah yang maha kuasa, El Olam, Allah yang kekal, dan yang lain sebagainya. Itu adalah Yesus Kristus itu sendiri. Jadi saya mau katakan, ya, penting kita untuk mengetahui tentang kelahiran Yesus. Dia dibesarkan, diasuh oleh ibunya Maria. Dia adalah tetap Allah, sekalipun dia bayi, anak kecil, dia tetap adalah Allah. Perhatikan orang-orang Majus yang datang menjumpai Yesus. Mereka datang dari jauh. Ada mengatakan dari Arab, tak dari manalah, bagian timur. Ya, ketika mereka berjumpa dengan Yesus, berjumpa dengan bayi itu, melihat bayi itu, ada Maria dan ada Yusuf di situ. Apa yang mereka lakukan? Mereka sujud menyembah. Sekali lagi, mereka sujud menyembah. Orang Majus sujud menyembah.
Kalau dia hanya bayi biasa seperti layaknya bayi-bayi yang dilahirkan oleh ibu-ibu sekarang ini, tidak mungkin disembah. Tapi karena mereka tahu Yesus adalah Raja, Yesus adalah Allah, maka mereka sembah. Bukan hanya disembah, tapi dikatakan memberikan persembahan yang terbaik. Luar biasa. Sekalipun Yesus baik pada saat itu, mereka perlakukan dia adalah Allah. Mereka sembah. Jadi penting gak tahu masa bayi? Sangat penting. Sangat penting. Jadi mari kita tolak ajaran, pandangan yang mengatakan tidak ada kepentingan Yesus pada masa bayinya. Itu adalah, saya mengatakan, keliru, bahkan menyimpang dari Alkitab. Ya, mari kita rayakan Natal, kelahiran Yesus Kristus. Dia sudah lahir di Bethlehem, dan dia tidak bayi lagi secara manusia. Dia Tuhan, ya, yang sudah naik ke surga dan akan datang kembali menjemput orang-orang percaya kepadanya. Beritakanlah berita Natal bahwa Yesus Kristus sudah lahir, bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat kita, bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Beritakan berita sukacita ini sehingga banyak orang mendengar dan banyak orang yang bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan juru selamat. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.